tahun 1970 di Australia Utara. Awal film memperlihatkan kota megah di tengah gurun Australia. Cerita berfokus pada sebuah keluarga kaya di sana yang memiliki kehidupan berkecukupan dan pendidikan yang mapan. Seorang gadis yang dipanggil Anna dan adiknya yang bernama Boy nampak sedang bersekolah dengan tekun. Tapi saat itu ayahnya menyuruh mereka pulang untuk mengajaknya liburan. Ayah mereka adalah seorang geologis yang sibuk, yang tugasnya adalah meneliti medan tanah, wilayah, dan sejenisnya. Diketahui, keluarga tersebut tinggal di apartemen mewah yang memiliki kolam renang di sampingnya. Namun, selama di rumah, sang ayah nampak selalu murung dan jarang ngobrol dengan istri dan anaknya. Ketika baru pulang, istrinya mengatakan bahwa anak-anak mereka butuh liburan. Lalu, istrinya menyiapkan bekal berupa buah pepaya untuk mereka. Sebenarnya, pekerjaan sang ayah belum selesai, tapi sang ayah setuju demi anaknya. Ketika ayah melihat anaknya yang masih berenang, dia nampak sedih, seperti terbebani oleh mereka. Di sini terlihat bahwa sepertinya sang ayah gagal membagi waktunya dengan keluarganya, sampai-sampai dia mengajak mereka liburan di waktu yang kurang pas. Saat akan berangkat, Anna dan Boy menyiapkan barang-barangnya sendiri, sementara sang ayah masih fokus dengan pekerjaannya. Anna yang bosan dengan ayahnya ingin memberitahunya, tapi dia takut mengatakannya. Tak lama kemudian, ayahnya langsung menancap gas dan membawa mobil mereka ke arah padang gurun Australia yang panas dan luas. Setelah perjalanan yang cukup panjang, ayahnya mendadak menghentikan mobil di tengah gurun yang panas. Anna bertanya, mengapa mereka berhenti? Lalu ayahnya menjawab bahwa mereka akan piknik di sini. Walaupun tempat ini sangat panas dan nampak membosankan, Anna tak berani komplain karena ayahnya nampak sangat sibuk. Anna berlanjut menata karpet dan makanan sendirian, sementara Boy nampak bermain-main di sana. Setelah Anna menyiapkan makanan, Boy merasa kepanasan. Lalu dia menghampiri ayahnya yang masih di dalam mobil. Tapi ayah nampak cuek dan fokus pada pekerjaannya. Anna datang ke mobil hanya untuk mengambil radionya. Lalu ayahnya hanya menatapnya tanpa sepatah kata pun. Anna dan Boy pun piknik berdua, sementara ayahnya menawasi mereka dari jauh menggunakan teropongnya. Namun saat Boy sedang bermain dengan pistol mainannya, ayahnya mendadak menembaknya dengan pistol sungguhan. Boy mengira bahwa dia bercanda, tapi ayahnya justru mengarahkan tembakan ke arah mereka, membuat Anna panik dan mencari tempat bersembunyi di balik bebatuan. Di sana ayahnya berteriak memanggil mereka sambil menembak ke segala arah, mengatakan bahwa waktunya menipis dan pekerjaannya belum selesai. Bukannya datang, Anna dan Boy makin ketakutan sehingga makin menjauhinya. Lalu tak lama setelah itu, ayah mereka mengeluarkan minyak dan membakar mobilnya sendiri. Lalu disusul dengan menembak kepala sendiri. Setelah melihat bahwa ayahnya bunuh diri, Anna langsung mengambil beberapa makanan dan mengajak Boy menjauh dari tempat itu. Meskipun Anna menyaksikan semuanya, ia memilih untuk tidak memberitahu adiknya itu. Sebaliknya, ia berbohong, mengatakan bahwa ayahnya menyuruh mereka untuk pergi. Selanjutnya mereka pun melakukan perjalanan menuju jalan raya. Walaupun Anna sendiri tak yakin kemana arah mereka sekarang. Mereka melewati gurun yang luas tanpa pengetahuan apapun. Bahkan Boy hampir saja digigit oleh hewan liar di sana. Pada malam harinya, mereka berdua singgah di atas bebatuan untuk istirahat. Anna dan Boy memakan beberapa bekal. Lalu Anna mengatakan bahwa mereka akan menginap di sini. Boy yang masih mengira bahwa ini liburan, setuju dengan ucapannya, dan mereka berdua pun tidur di sana semalaman tanpa perlindungan apapun. Esok paginya mereka pun terbangun. Lalu Anna segera mengajak Boy untuk melanjutkan perjalanan sebelum cuaca semakin panas. Tak lama kemudian tebing berbatu tinggi menghalangi jalan mereka. Anna dan saudara laki-lakinya memutuskan untuk memanjatnya walaupun medan itu sangat terjal dan tinggi. Boy hampir jatuh, tapi untungnya hanya tasnya yang jatuh sehingga dia selamat. Nothing? What? The ammunition's falling out. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan, melewati
melewati jalan tebing yang sangat sempit dan curam. Di sini yang mereka pikirkan hanyalah terus berjalan, tak tahu bahwa hewan-hewan beracun dan cuaca ekstrim akan mengincar mereka. Sesampainya di puncak, Ana melihat ke segala arah, tetapi tidak ada apapun selain padang gurun yang tak berujung. Tidak ada tanda-tanda tempat berlindung, tidak ada orang, tidak ada harapan. Yang ada hanya tanah kering dan tandus yang membentang sejauh mata memandang. Dengan putus asa, mereka turun kembali, kelelahan, lalu istirahat. Saat mereka singgah, Boy kepanasan dan membungkus tubuhnya dengan kain. Sementara Ana berhasil membuka beberapa makanan kaleng untuk dimakan. Ana kemudian mengatakan bahwa dulu pamannya pernah menyuruhnya memakan garam untuk menambah energi. Jadi sekarang dia mengambil garamnya dan mulai memakannya, berharap mereka bisa bertahan lebih lama, sekaligus menghemat makanan yang tersisa. Selanjutnya, mereka terus melakukan perjalanan tanpa henti sampai di suatu titik. Boy merasa lelah dan ingin berhenti. Ana memberitahunya bahwa mereka akan sampai. Lalu, Boy pun terpaksa menurutinya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa henti, yang mereka temukan justru padang pasir yang sangat luas, tanpa satupun tanda-tanda kehidupan. Malam hari mereka lalui. Boy nampak makin lemah sampai membuatnya terperosok ke lembah padang pasir. Ana memanggil untuk kembali naik, namun Boy yang lemas hanya tergeletak. Walaupun Ana juga sangat lelah dan kepanasan, dia tidak menyerah. Ana langsung menggendong adiknya sambil berjalan sempoyongan. Di sini, Boy makin lemas dan tak sadarkan diri. Lalu, Ana memberitahunya bahwa dia harus kuat karena sekarang mereka sama-sama tersesat dan tidak ada seorang pun yang akan datang membantu mereka. Beberapa langkah kemudian, Boy melihat pohon dari kejauhan. Awalnya, Ana mengira bahwa itu hanyalah fata morgana. Namun setelah mendekat, ternyata pohon itu asli dan ada kubangan air di bawahnya. Tidak hanya itu, pohon itu juga berbuah. Namun Ana masih ragu-ragu, tidak yakin apakah buahnya aman untuk dimakan. Tetapi kemudian, dia melihat burung-burung mematuk buah dan memakannya dengan aman. Merasa tenang, Ana dan saudara laki-lakinya memakan buah itu bersama-sama. Mereka minum air sebanyak yang mereka bisa karena mereka berdua sangat haus. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka memiliki makanan dan air. Lalu mereka berlanjut mandi bersama dengan gembira. Di sini, Boy menanyakan bagaimana kondisi ayah mereka, namun Ana tidak menjawab dan hanya menyuruhnya untuk fokus mencari jalan keluar. Karena tak menemukan wilayah yang lebih baik, mereka memutuskan tinggal di pohon itu. Hari demi hari mereka lalui, sampai pada akhirnya air di kubangan itu mengering dan buah di pohon tersebut habis dimakan burung. Beberapa buah yang tersisa juga jatuh dan membusuk. Melihat ini, adik laki-laki Ana kehilangan semua harapan. Dia menatap kakaknya dan berkata, "Mungkin Tuhan marah kepada kita." Ana dengan lembut meyakinkannya, itu tidak benar. Kita akan segera menemukan jalan keluar dari sini. Walaupun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketakutan yang sama. Dia tidak tahu harus pergi kemana atau bagaimana melarikan diri dari tempat ini. Namun Ana percaya bahwa seseorang mungkin akan datang ke tempat ini. Lagi pula, dulunya ada air di sini. Jadi ia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Boy sambil berharap mendapat bantuan. Hari demi hari mereka lalui di tempat itu. Ana hanya bisa tidur kelimpungan karena tak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara Boy berusaha mengumpulkan buah-buah yang busuk untuk dimakan. Setelah 2 hari berlalu, hampir tidak ada yang datang. Ana pun mulai kehilangan harapan. Tetapi tepat ketika semuanya putus asa, Boy melihat sesosok di kejauhan yang nampaknya adalah remaja laki-laki. Dia terlihat berburu sendirian sampai pada akhirnya pria itu mendekati mereka. Setelah melihat penampilannya, Ana menyadari bahwa ia adalah anak
laki-laki pribumi dari sebuah suku aborigin yang oleh orang-orang disebut sebagai walkabout atau pengembara. Ia adalah anak laki-laki berkulit hitam dengan wajah yang ramah. Dia bertanya sesuatu, tetapi bahasanya sama sekali tidak dikenal. Namun, melalui gerak tubuhnya, Ana mengerti bahwa dia ingin tahu apa yang mereka lakukan di sini. Ana mencoba memberitahu bahwa mereka membutuhkan air, tetapi pria itu tidak mengerti. Pria itu cuek dan pergi. Lalu adik laki-laki Ana mengejarnya dan menggunakan isyarat untuk menjelaskan kebutuhan mereka akan air. Bocah suku itu tertawa hangat karena baru paham. Lalu dia berlutut dan memasukkan pipa ke kubangan air yang telah mengering. Dia memberi isyarat agar mereka menyedot air dari pipa itu. Secara ajaib, ternyata ada air yang mengalir. Air tenang itu ternyata tersembunyi di bawah permukaan. Kakak beradik itu minum dengan penuh syukur. Dahaga mereka akhirnya terpuaskan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk mengikuti anak laki-laki itu dalam perjalanannya. Karena dialah satu-satunya harapan mereka sekarang. Perjalanan panjang mereka lalui. Sampai di suatu titik, mereka menemukan kawanan unta yang lewat. Boy berteriak, mengapa mereka tidak menaiki unta itu saja? Namun pria suku itu cuek dan terus melanjutkan jalan kaki. Ternyata bagi suku aborigin, fungsi hewan-hewan besar itu adalah untuk diburu dan dimakan. Dan mereka belum mengenal bagaimana cara menaiki unta maupun kuda. Beberapa saat kemudian, pria aborigin itu melihat kawanan kanguru di depannya. Dia langsung menyiapkan tombak kayunya dan bersiap memburunya. Setelah upaya yang cukup melelahkan, akhirnya dia berhasil menangkap satu ekor kanguru dan langsung memakannya. Dia juga membawa beberapa tulang yang akan ia manfaatkan untuk membuat tombak. For one set of values for brackets, x minus 4 close brackets, x 3 over It can have mine. Wouldn't fit him. 5 6.34 I can multiply 84 by 84. Berapa marnira? scale. Yang mau bangga formie kerep me belaknya menukoi and belak wakurma. Saat mereka beristirahat, adik laki-laki Ana memberi pria itu mainan tentara Inggris. Tetapi pria suku itu langsung membuangnya sambil tertawa. Dia seperti lebih tertarik dengan tombaknya daripada benda-benda lain. Boy juga menawarkan pakaiannya. Barangkali pria suku itu mau memakainya. Sementara Ana terus mengamati pria tersebut. Heran, bagaimana dia bisa betah hidup di lingkungan yang ekstrim seperti ini. Pria suku berlanjut membuat api unggun sambil membakar hewan buruannya. Dia juga mulai akrab dengan Boy. Lalu mereka saling bermain satu sama lain, di mana saat itu pria tersebut mengajak mereka memanjat pohon dan bergelantungan di atasnya. Adegan berpindah memperlihatkan kondisi mobil ayah Ana yang kini telah dijarah oleh sekelompok suku. Jasad ayahnya nampak mengering dan dipajang di atas pohon, sementara mobilnya dijadikan mainan oleh suku setempat. Memasuki malam hari, kedua saudara kandung itu tidur nyenyak, tetapi pria suku itu tidak berbaring bersama mereka. Dia mengawasi Ana yang nampak gelisah, yang ternyata Ana mengalami menstruasi. Pria itu langsung menghampirinya untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Lalu, dia pun menyadari bahwa dia memang menstruasi. Setelah melihat itu, pria suku itu pergi sendirian untuk melakukan ritual doa di atas batu yang sepertinya ada hubungannya dengan Ana. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti kemanapun pria suku itu pergi. Hari demi hari mereka lewati, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah hutan kering yang sepertinya habis dilanda bencana. Mereka singgah di sana, di mana kulit punggung Boy melepuh akibat panas matahari. Dia merasa kesakitan. Melihat itu, pria suku langsung membuat obat yang berbahan minyak binatang. Lalu dia mengoleskannya ke punggung Boy. Di hari-hari berikutnya, mereka bertiga mulai bisa beradaptasi. Ana menggunakan kain dan kayu sebagai payung. Begitupun dengan Boy. Selanjutnya, mereka berjalan melewati wilayah yang cukup hijau, menandakan bahwa mereka makin dekat dengan pemukiman. Boy mencoba mengajak pria suku ngobrol, tapi sepertinya dia tidak mengerti bahasanya. Bahkan dia kebingungan dengan bahasa isyarat. Setelah perjalanan panjang, ketiganya sampai di daerah berbatu, tempat pria suku itu menggambar dan memperkenalkan aktivitas suku melalui gambar tersebut. Gambar itu menunjukkan adat istiadat, ritual, dan kehidupan sehari-hari suku mereka. Dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa suku-suku di sana belum pernah melangkah keluar dari
kawasan tanah liar ini, jadi dia tidak tahu apapun tentang perkembangan dunia luar. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan sekelompok ilmuwan kulit putih yang sedang bekerja di stasiun cuaca tengah gurun. Tugas mereka adalah mengamati wilayah dengan alat-alat canggih, balon cuaca, dan sejenisnya. Salah satu ilmuwan yang bernama Hillary digoda oleh anak buahnya sendiri, dan mereka menjadi saling rebutan untuk mendapatkannya. Salah satu anak buahnya cemburu ketika Hillary digoda temannya, jadi dia pun mengganggu mereka dengan melepas balon cuaca. Sontak semua pun panik, mengingat balon itu sangat mahal dan belum saatnya diterbangkan. Kembali ke Anna, dia nampak mandi sambil menikmati segarnya sungai yang sangat jernih. Sementara itu, Boy dan pria suku tersebut berburu di sabana. Pria suku mendapatkan banyak buruan di wilayah ini, membuatnya sangat bahagia. Di sini Boy juga mendapatkan banyak pembelajaran darinya, seperti mulai dari cara mengolah daging hingga cara membuat api secara manual. Di sisi lain, Anna yang kedinginan keluar dari sungai, sementara Boy dan pria suku menyelesaikan perburuan karena cuaca mendung. Malam harinya mereka menginap di sana. Lalu esoknya mereka melanjutkan perjalanan, di mana Anna dan pria suku menjadi makin akrab. Setelah menyeberangi sungai, Anna dan Boy istirahat, sementara pria suku tak sengaja bertemu wanita kulit putih setempat yang menanyakan soal siapa dua anak kecil itu. Tapi pria suku itu cuek karena tidak paham bahasanya. Lalu dia kembali mengajak Anna melanjutkan perjalanan. Di sini Anna dan Boy tidak menyadari keberadaan wanita itu. Bahkan mereka tidak menyadari jika ada sebuah pemukiman kecil di samping mereka. Di samping itu, pria suku juga diam saja dan tak mau memberitahu mereka. Selanjutnya Anna berjalan sendirian menuju hutan kering, di mana dia menemukan balon yang melayang di atasnya. Pria suku mengambilnya untuk Anna, tapi Anna lebih penasaran dengan dari mana asal balon tersebut. Boy mengamati bahwa itu mungkin balon cuaca. Lalu dia meletakkan benda miliknya di wadah itu dan kembali menerbangkan balon tersebut. Boy kemudian bertanya berapa lama lagi yang mereka butuhkan untuk menghabiskan perjalanan ini. Lalu pria suku menjawab bahwa mereka akan sampai hari ini. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya Anna tak sengaja memegang besi di belakangnya, memberinya petunjuk bahwa ada pemukiman di sana. Dia langsung berlari mendekat, namun yang dia temukan hanyalah sebuah pemukiman yang telah terbengkalai. Tak seperti yang ia bayangkan, ternyata rumah itu benar-benar kosong. Harapannya hancur sekali lagi. Anna mencoba menyusuri rumah itu. Lalu, dia menemukan dua kuburan di halaman belakang rumah tersebut. Di dalam sana, Anna juga menemukan banyak foto yang sepertinya rumah ini pernah dihuni oleh orang-orang elit kulit putih. Anna makin penasaran dan menghabiskan waktunya untuk mengecek rumah itu, membuat pria suku kesal karena ia merasa dicampakkan. Selanjutnya, mereka menemukan sumber air. Lalu, pria suku membantu mereka untuk memompa air tersebut. Di sisi lain, Boy memanggil pria suku. Setelah melihat sekelompok kuda, pria suku mengatakan bahwa mereka harus membuat jebakan. Lalu dia mengajak Boy untuk pergi mencari kayu. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua tak sengaja melewati jalan raya, membuat Boy terkejut sekaligus bahagia. Namun pria suku langsung membawanya kembali dan menyuruhnya untuk fokus membuat jebakan. Selanjutnya, pria suku tak sengaja menemukan kawanan kerbau dan mulai menangkapnya. Namun sebuah mobil mendadak menabraknya, yang ternyata ada dua orang kulit putih yang sedang berburu di sana. Mereka nampak menembaki kerbau itu dan membiarkannya mati begitu saja. Pria suku belum pernah melihat senjata sebelumnya, dan cara mereka berburu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa dibandingkan dengan sukunya, ia bukanlah pemburu yang terampil. Lebih buruk lagi, ia melihat bagaimana dunia modern berburu bukan karena kebutuhan, tetapi untuk kesenangan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan keyakinannya. Bangsanya hanya berburu untuk bertahan hidup, bukan untuk menghancurkan. Selanjutnya pria suku itu kembali dengan tubuh dicat dengan ukiran putih khas suku. Anna terkejut karena pria itu datang saat dia mandi. Anna langsung berlari. Sementara di depan Anna, pria itu mulai menampilkan tarian tradisional. Itu adalah bagian dari budaya sukunya. Ketika seseorang jatuh cinta, inilah cara mereka mengungkapkannya. Tetapi Anna tidak mengerti makna di baliknya. Dia semakin ketakutan dan terus menjauhinya. Namun pria suku itu terus menari dari pagi hingga malam. Dia terus menari tanpa henti, berharap Anna akan bergabung dengannya. Karena menurut keyakinannya, cinta hanya akan terwujud ketika orang lain juga ikut menari. Namun Anna tidak menyadari semua ini. Malam itu, karena mulai resah, Anna berkata kepada Boy bahwa besok mereka akan pergi. Boy bertanya apakah mereka akan mengikuti jalan raya. Membuat Anna bingung jalan
jalan mana yang dia maksud. Boy langsung menjelaskan bahwa ketika dia pergi berburu dengan pria suku, mereka tak sengaja melihat sebuah jalan. Mendengar itu, Ana terkejut. Mengapa pria suku tidak memberitahu mereka, membuat dirinya mulai meragukan pria tersebut. Selanjutnya mereka tertidur malam itu, tanpa menyadari bahwa pria suku terus menari di tengah kegelapan malam. Di pagi hari, Ana dan Boy bangun dan mandi bersama sebelum berangkat. Setelah mengenakan seragam sekolah, mereka menyadari bahwa pria suku telah menghilang. Saat keluar rumah, mereka melihat pria suku yang sudah tak bernyawa, tergelantung di atas pohon. Ternyata dia telah bunuh diri. Mungkin dia merasa telah gagal sebagai pemburu. Dan sebagai seseorang yang sangat peduli pada Ana, dia mungkin menyadari bahwa Ana tidak akan pernah membalas cintanya. Ana merasa bersalah atas itu. Jauh di lubuk hatinya, pria suku memang peduli padanya. Dia telah melakukan begitu banyak untuknya dan saudara laki-lakinya, mengajari mereka cara bertahan hidup di alam liar, melindungi mereka, dan memberi mereka harapan. Ana dan Boy melanjutkan perjalanan menyusuri jalan raya, sampai akhirnya melihat pemukiman dari atas tebing. Setelah mendekat, ternyata itu adalah sebuah kota pertambangan yang sepi. Di sana mereka bertemu seorang pria, dan Ana mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke kota. Awalnya pria itu nampak sangat keberatan, tapi akhirnya dia setuju, asalkan mereka mau menunggu terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka berdua berhasil kembali ke kota. Bertahun-tahun berlalu, Ana tumbuh dewasa dan menikah. Dia tinggal bersama suaminya di apartemennya dan hidup mapan. Walaupun begitu, Ana tak bisa melupakan jasa pria suku tersebut, seorang pria tulus yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan di sini film pun berakhir.